Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang mana Pakuan Pajajaran adalah pusat dari pemerintahan Sunda yang berlangsung sekitar abad ke-7 sampai 16 dan berada di wilayah barat Pulau Jawa. Kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan hingga sebagian dari Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini juga sempat menguasai bagian selatan dari Pulau Sumatera, dan lokasi pusat kerajaannya ini berada di Bogor sekarang. Nah, pada masa lalu di Asia Tenggara, kebiasaan menyebut sebuah kerajaan itu dengan sebutan dari ibu kotanya, yaitu Pajajaran. Nah, pada masa akhir pemerintahan Tarumanegara terjadi perpecahan pada kerajaan tersebut sehingga memunculkan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh di bawah kekuasaan Tarusbawa dan kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Tarusbawa dan kerajaan Galuh di bawah Ure Tikandayun. Nah, ketika si kerajaan Sunda dan Galuh ini sebenarnya adalah kerajaan bawahan dari Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Sana, Raja ketiga Galuh ini saudara dari seibu Sana, Purbasura melakukan kudeta. Nah, Sana meminta bantuan dari Tarusbawa sebagai sahabat baiknya. Atas bantuan Tarusbawa ini Sanjaya berhasil menguasai atau mengambil kembali tahta di Galuh. Nah, karena hal ini terjadi hubungan baik antar kedua kerajaan, akhirnya si putra Sana yaitu Sanjaya berhasil menyatukan Sunda dan Galuh. Nah, dalam kehidupan politik, yang pertama ibu kotanya kerajaan Sunda ini terdapat di Bogor sekarang. Yang kedua, pada masa pemerintahan Prabu Ratu Dewata ini sekitar tahun 1535 sampai 1543 Masehi ini terjadi serangan dari Banten yang sudah bercorak Islam kerajaannya ini di bawah pimpinan dari Maulana Hasanuddin. Nah, yang kedua terjadi lagi serangan dari kerajaan Banten ini, tetapi kali ini dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1979. Nah, pada masa ini mengakhiri riwayat kerajaan Sunda. Dibuktikan dengan simbol dari kekuasaan raja yaitu Singgasana Raja dibawa pulang ke Banten oleh Maulana Yusuf. Nah, raja-raja berkuasa pada masa kerajaan Sunda ini yang pertama ada Sri Bayu Pati. Nah, yang kedua adalah Prabu Maharaja. Pada masa pemerintahannya ini terjadi perang bubat di mana tragedi tewasnya rombongan pengantin Sunda akibat pengkhianatan Gajah Mada yaitu Pati Majapahit. Nah, yang ketiga adalah Prabu Raja Wastu yang bisa dikenal juga dengan Rahyang Niskala Wastu Kancana. Pada masa kekuasaannya ini sangat lama karena pemerintahan selalu menjalankan agama dengan taat dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pada masa yang keempat, masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja, pada masa pemerintahnya dia lebih menekankan kehidupan keagamaan berjalan berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku sehingga pemerintahan berjalan dengan aman dan tentram. Nah, yang kelima adalah Prabu Surawisesa. Pada masa pemerintahannya ini terjadi perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi. Nah, isi dari perjanjian ini adalah Portugis akan membantu Sunda apabila diserang oleh kerajaan Demak atau kerajaan lainnya. Imbalannya, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Bandar Banten dan mendapatkan lada 3.500 pintal setiap tahunnya. Namun, hal ini gagal karena sudah dikuasai oleh orang Islam terlebih dahulu. Nah, yang keenam adalah Prabu Ratu Dewata. Dalam pemerintahannya ini, kerajaan Sunda semakin lemah karena banyaknya serangan-serangan dari kerajaan bercorak Islam. Nah, hidupnya sebagai raja pendatang dan tidak menghiraukan keadaan rakyat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi, di mana kerajaan Pajajaran ini bercorak Hindu dan Buddha. Sedangkan untuk perekonomian, kerajaan ini didukung oleh hasil pertanian dan perdagangan. Hasil buminya dan komoditi perdagangannya yang umumnya berupa lada dan bahan-bahan makanan, misalnya beras, daging, sayur mayur, buah-buahan terutama kelapa, asam, pinang, tebu, sapi, kambing, domba, dan babi. Dan selanjutnya adalah
kehidupan budaya dari kerajaan Sunda. Yang pertama adalah adanya kompleks makam kuno Astagede. Ada beberapa peninggalan kuno yang diberi cakup atau pelindung seperti Pelinggih Prasasti Kawali 1-6 serta beberapa tiang batu yang biasa disebut dengan menhir. Keenam prasasti ini berwujud dalam bahasa Sunda kuno. Nah, selanjutnya juga ada berdasarkan temuan arkeologi di Jawa Barat, tempat pemujaan kuno memiliki dua macam bentuk, yaitu satu candi. Candi yang ditemukan itu ada di situs Batu Kalde, ada Candi Ronggeng, Candi Cangkualang, Candi Cibuaya, dan Candi Bojong Menje. Nah, ada juga nanti punden berundak-undak seperti yang digambar itu, punden berundak. Beberapa diantaranya ditemukan di Asna Gede, Karangkamulyan, dan Gunung Tampomas. Nah, yang terakhir adalah Kabuyutan merupakan tempat pemujaan atau bangunan suci yang dikeramatkan oleh masyarakat Sunda. Nah, itulah kira-kira pembahasan tentang Kerajaan Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.